Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Iva Natasha dari kelas 3 TBIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ishak Suryanugroho MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Yang pertama, pembagian hadis dari segi kuantitas. Maksud tinjauan hadis dari segi kuantitas adalah kuantitas atau jumlah perawinya. Terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Jika sejumlah sahabat yang menjadi rawi pertama suatu hadis itu banyak sekali, rawi yang kedua tabi'in, ketiga tabi'in, dan seterusnya sampai rawi yang mendewankan atau membukukan dalam keadaan yang sama, seimbang, atau bahkan lebih banyak jumlahnya, maka termasuk hadis mutawatir. Di antara salah satu rumusan definisi hadis mutawatir yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Kualitas mereka sama dari sanad pertama sampai terakhir dan tidak ada yang cacat. Ciri-ciri hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin untuk berdusta. Menurut Al-Thayyib, minimal 4 orang mengkiaskan saksi dalam persidangan. Kelompok Asy-Syafi'i berpendapat minimal 5 orang mengkiaskan nabi-nabi ulul azmi. Sebagian ulama lain menentukan minimal 20 orang berdasar Quran Surat Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan tentang 20 orang yang tahan uji sehingga dapat mengalahkan 200 orang kafir. Ada pula yang menentukan minimal rawinya berjumlah 40 orang berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 64, yaitu jumlah orang mukmin ketika itu. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan. Dengan demikian, jika misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat, kemudian diterima oleh 5 orang tabi'in dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh 2 orang tabi'in, maka tidak termasuk hadis mutawatir. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya, warta yang disampaikan itu benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri, bukan hasil pemikiran atau teori yang mereka temukan. Lalu yang ketiga, kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kedobitan, kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong atau berdusta dalam membawa berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti qat'i wurud. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkat teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Lalu yang keempat, pembagian hadis mutawatir. Ulama usul membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian. Yang pertama, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Adapun yang dimaksud dengan mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan susunan redaksi serta maknanya benar-benar sama antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan mutawatir maknawi ialah hadis yang rawinya banyak tetapi redaksi pemberitaannya berbeda-beda. Hanya prinsip dan maknanya saja yang ada kesamaan. Lalu yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu klasifikasi hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi makna masyhur berarti terkenal atau populer. Maka ulama hadis membagi hadis masyhur dari segi maknanya menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, masyhur di kalangan muhaddisin dan lainnya. Yang kedua, masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu. Misalnya, hanya terkenal di kalangan muhaddisin, fuqaha, ahli nahwu, tasawuf, dan lain-lain. Yang ketiga, masyhur hanya di kalangan umum. Lalu yang kedua adalah hadis aziz. Aziz secara bahasa berarti mulia atau kuat, juga berarti jarang. Menurut istilah hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, walaupun 2 orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis qorib, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya, penyendirian itu bisa jumlah personalianya atau sendiri dalam sifat atau keadaan perawi-perawi lainnya,
yang meriwayatkan hadis tersebut. Penyendirian dalam personaliannya disebut gharib mutlak. Sedangkan penyendirian mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seseorang perawi, misalnya kesikohan, tempat tinggal, perawi tertentu, maka disebut gharib nisbi. Mayoritas ulama sependapat bahwa hadis ahad yang makbul atau yang bisa diterima dalam arti sahih bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam dan wajib diamalkan. Adapun yang berkaitan dengan akidah, ada beberapa pendapat yang netral. Hadis ahad yang telah memenuhi syarat sahih dapat dijadikan hujjah atau dalil untuk masalah akidah asal hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Pembagian hadis dari segi kuantitas ini sekedar untuk mengetahui sedikit atau banyaknya sanad, bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu hadis. Karena itu kita perlu mengetahui materi berikutnya yang akan membahas tentang kualitas hadis. Yang kedua, pembagian hadis menurut segi kualitas. Jadi menurut segi kualitas itu hadis dibagi menjadi 3 bagian: sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak janggal. Dengan pengertian tersebut, maka ada 5 syarat untuk disebut hadis sahih, yaitu yang pertama, rawinya bersifat adil. Menurut Ibnu Sam'ani, seorang rawi bisa disebut adil bila yang pertama, menjaga ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa kecil. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan menjadikan penyesalan. Yang keempat, tidak mengikuti salah satu mazhab yang bertentangan dengan syara. Sedangkan Muhyiddin Abdul Hamid menjelaskan bahwa adil berarti yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang menjadi fasik dan mencacatkan kepribadiannya. Lalu yang kedua adalah sempurna ingatannya atau dobit. Maksudnya daya ingatnya itu kuat, dari awal menerima hadis sampai disampaikan kepada orang lain tidak ada yang lupa. Sanggup dikeluarkan di mana dan kapan saja dikehendaki. Jika demikian, maka disebut dobit sadran. Sedangkan bila keutuhan hadis yang disampaikan itu berdasar pada buku catatan textbook, maka disebut dobit kitabah. Adapun rawi yang memiliki sifat adil dan dobit disebut rawi sikoh, dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Maksudnya, sanadnya itu bersambung, tidak ada yang terputus. Karena tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Yang keempat, tidak mempunyai ilat. Selamat dari ilat penyakit hadis, yaitu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesahihan suatu hadis. Misalnya, meriwayatkan hadis secara mutasil bersambung terhadap hadis mursal, gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya, atau terhadap hadis munqati, gugur salah seorang rawinya. Demikian juga dapat dianggap ilat hadis jika ada sisipan dalam matan hadisnya. Lalu yang kelima, tidak janggal. Maksudnya, hadis yang rawinya makbul dapat diterima periwayatannya tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih atau kuat, disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam kedobitan rawinya atau adanya segi-segi tarjih yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, sahih lizati, yaitu hadis sahih yang secara sempurna terpenuhi semua kriteria persyaratan. Hadis sahih lizatihi tingkatannya bisa turun menjadi hasan lizatihi ketika kedobitan seorang rawi kurang sempurna. Lalu yang kedua, sahih li ghairi, yaitu hadis yang rawinya kurang hafiz dan dobit, namun ada sanad lain yang serupa atau lebih kuat sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangannya. Lalu yang selanjutnya adalah martabat hadis sahih. Di dalam hadis sahih terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan kedobitan dan keadilan para perawinya, yaitu yang pertama, sanadnya paling sahih. Misalnya bagi Imam Al-Bukhari adalah Malik, Nafi dan Ibnu Umar. Bagi Imam An-Nasai adalah Ubaidillah Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat,
hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, menurut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sahih menurut syarat Imam Bukhari. Yang ketujuh, sahih menurut syarat Imam Muslim. Yang kedelapan, hadis yang ditarjih dengan tidak menggunakan syarat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua adalah hadis hasan. Menurut bahasa, hadis hasan adalah hadis yang baik. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat, dan tidak janggal. Namun, perawinya kurang dohid, sehingga kurang baik tingkat hafalannya. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya itu kurang dohid. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hasan lizati. Maksudnya, hadis itu telah memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Lalu yang kedua, hasan lighairi. Maksudnya, hadis itu sanadnya ada yang dirahasiakan, mastur, tidak jelas keahliannya, namun mereka bukan pelupa, tidak banyak salah, dan tidak dituduh dusta dalam periwayatannya. Pada mulanya hadis hasan li ghairi itu adalah hadis dhaif, namun karena ada dukungan sanad lain yang memperkuat, maka naik tingkatannya menjadi hadis hasan. Hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, namun tingkatannya di bawah hadis sahih. Lalu yang ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif artinya lemah. Adapun yang disebut hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Jadi dhaif itu disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, karena sanadnya tidak mutasil atau tidak bersambung. Nama hadis dhaif karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'addal, hadis mudallas, dan hadis mu'al. Lalu yang kedua, karena faktor lain misal dari matan. Nama hadis dhaif karena alasan atau sebab ini antara lain hadis mudha'af, hadis muttarib, hadis maklub, hadis munkar, hadis matruk, dan hadis matruk. Menurut para muhadisin, sebab-sebab tertolaknya hadis sebagai sumber hukum bisa ditinjau dari dua faktor, yaitu sanad dan matanya. Yang pertama, faktor sanad. Dari faktor sanad ini bisa karena rawinya cacat, dan bisa pula tertolak karena sanadnya tidak bersambung. Yang pertama, rawi cacat. Rawi hadis yang cacat dari keadilan dan kedobitannya, hadis disebut yang pertama mandu, rawinya berdusta, matruk, tertuduh dusta, mungkar, fasik, banyak salah dalam hafalan, mu'alaf, banyak persangka, mudraj, penambahan suatu sisipan, maklub, memutarbalikkan, muttarib, menukar-nukar rawi hadis, muharraf, mengubah syakal huruf, musyahhaf, mengubah titik dan kata, mubham, tidak diketahui identitasnya, mardud, penganut bid'ah. Yang kedua, sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya gugur atau tidak bersambung, hadisnya disebut yang pertama mu'allaq, gugur pada sanad pertama. Yang kedua mursal, gugur pada sanad terakhir atau sahabat. Mu'dal, gugur dua orang rawi atau lebih berurutan. Dan munqati, gugurnya rawi tidak berurutan. Yang kedua adalah faktor matan. Hadis yang tertolak dari faktor matan hadis, maka hadisnya bisa karena berupa hadisnya itu mauquf, disandarkan kepada sahabat, ataupun maqtu, disandarkan kepada tabi'in. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah dasar hukum atau sebagai amalan kebaikan. Pendapat pertama menolak sama sekali menggunakan hadis dhaif, baik untuk mendorong perbuatan kebajikan maupun dalam penetapan hukum. Kedua, menerima secara utuh hadis dhaif. Yang ketiga, menolak sebagai hujjah dasar hukum dan menerima sekedar untuk memotivasi berbuat kebajikan dan nasihat asalkan hadisnya tidak terlalu janggal atau ada penguat dari hadis yang lain. Dari ketiga pendapat tersebut, yang paling selamat adalah pendapat pertama karena penuh dengan ikhtiyat dan kehati-hatian agar tidak terjebak dari perbuatan bid'ah. Sekian penjelasan mengenai hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.